Yang diharamkan ketika ihram. Tadi sudah kita belajar yang syarat sudah, rukun sudah, yang wajib sudah, yang sunnah sudah. Sekarang nih pagar, batas, larangan-larangannya Pak. Ya, yang ketika kita ihram dari mulai niat sampai tahallul saja. Ya, berikutnya mari. Pertama, bagi laki-laki ketika berihram Pak, jangan ada pakaian yang berjahit. Kaos kutang, celana pendek, celana dalam nggak boleh, ya Pak ya. Cincin masih boleh, tadi jam tangan masih boleh, ya. Yang nggak boleh pakaian yang berjahit dan bersarung, kaos, ya nggak boleh. Berikutnya poin kedua, bapak-bapak nggak boleh nanti setelah ihram pakai peci, pakai sorban. Atau nanti baju ihramnya ditudungin begini. Dingin di pesawat Bang Kevin. Nggak boleh, ya. Dibuka, kepalanya dibuka, ya. Berikutnya, memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki. Sepatu tinggi. Makanya itu bapak-bapak nanti berangkatnya Pak, kalau boleh saya saranin bapak-bapak pakai sepatu sendal. Sendal gunung tau Pak ya? Itu lebih ringkes. Untuk kita nanti mau wudhu segala macam lebih ringkes, ya. Jangan pakai sepatu-sepatuan. Sepatu selop boleh. Ini yang sepatu-sepatu tali itu jangan, dihindari, ya, karena akan sulit kita untuk buka pasangnya, ya. Ini untuk laki-laki, ya. Berikutnya, untuk perempuan yang nggak boleh mutlak untuk perempuan berkaos tangan full, telapak tangan tertutup, nggak boleh. Di luar ihram boleh. Untuk perempuan yang kedua, pakai masker, pakai cadar. Ibu-ibu selama ihram tidak boleh. Lepas ihram boleh nggak Bang Kevin pakai cadar? Boleh. Biar kayak buah Jilona, boleh. Ya, pakai cadar boleh Mas sekalian. Cuma pas ihram dibuka. Ya, dibuka Mas. Ini khusus untuk perempuan larangannya. Sekarang untuk keduanya. Mari lanjut. Untuk keduanya, ya. Untuk laki-laki, untuk perempuan sudah niat ihram, labbaik Allahumma umratan, jangan lagi gunting kuku. Tadi katanya sunnah, sekarang larangan. Gimana sih Bang Kevin? Sunnah sebelum niat. Ya, sunnah sebelum niat. Sebelum niat ihram gunting kuku, mandi ihram, pakai sabun, pokoknya wangi, pakai. Jatuh niat, labbaik Allahumma umratan, nggak boleh gunting kuku. Termasuk gigit-gigit kuku. Tuh saya kasih gambar situ tuh. Ini kebiasaan buruk, ya, gigit-gigit kuku, ya. Kalau kita sengaja gunting kuku, kita sudah tahu larangannya Mas sekalian, ini bayar denda, ya. Potong kambing, nggak murah, mahal dendanya Mas sekalian, ya. Berikutnya, memotong atau mencabut bulu badan, rambut kepala dicabut-cabutin, uban, nggak boleh. Gatal hidung saya nih, cabut bulu hidung, tak. Udah niat, kena denda. Itu kebiasaan orang Indonesia ini, pakai koin, digini-giniin jenggot nih. Ngapain digini-gini nih? Kotor, ya. Gak usah Mas kalian. Udah ihram, jauh-jauhin aja Mas kalian, ya. Kalau ibu-ibu pas buka kerudung di kamar mandi rontok nggak sengaja, nggak masalah, ya, nggak masalah. Rontok Bang Kevin nggak sengaja, nggak masalah, ya. Yang masalah kalau dijenggut-jenggutin sendiri. Ya, ada nggak kayak gitu Bung? Ada ya, ya. Ini kan kalau, ya. Berikutnya, yang ketiga, menikah atau meminang. Menikah atau meminang. Bukannya boleh Bang Kevin menikah di Masjidil Haram? Boleh menikah di Masjidil Haram. Yang nggak boleh menikah ketika sedang berihram. Itu nggak boleh, ya Pak ya. Ya, atau meminang. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak kenal sama teman, bapak-bapak ntar ngobrol-ngobrol sama bapak yang lain. Anak saya begini Pak, oh anak saya begini. Anak bapak itu perempuan, anak saya laki-laki misalnya gitu. Kayaknya cocok nih Pak, coba lihat fotonya Pak. Wah cocok nih Pak, nih anak saya nih Pak. Kita jodohin ya Pak ya. Itu minang. Itu namanya meminang. Nggak boleh ketika berihram. Lepas ihram silahkan. Makanya mas sekali ketika sedang berihram, hindari perkataan-perkataan nggak perlu. Banyakin talbiyah, banyakin baca doa, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya terhindar dari larangan-larangan tersebut, ya. Berikutnya, yang keempat yang nggak boleh ibu-ibu sekalian memakai wangi-wangian. Sekali lagi, sebelum niat hukumnya sunnah,
Setelah jatuh niat, hukumnya haram, terlarang. Ya. Pakai sabun, cuci muka pakai sabun, hand body nggak boleh. Ya, parfum jelas nggak boleh. Pertanyaan saya sama Kevin, fresh care gimana fresh care? Fresh care gimana Pak fresh care Pak? Hah? Boleh atau nggak boleh? Kalau fresh care-nya aromanya murni minyak angin, boleh. Angin cap kapak, cap plang, cap gajah duduk misalnya ada gitu ya, boleh. Yang memang wanginya wangi minyak kayu putih. Kalau dia ada wangi kulit jeruk, wangi aloe vera, udah ada wangi-wangian di dalamnya, sebaiknya dihindari. Ya, meskipun minyak angin. Kalau memang butuh minyak angin, cari minyak angin yang benar-benar minyak angin. Minyak angin cap kayu putih itu ya, caplang, semacam minyak angin kayu putih caplang itu cuma sekalian, itu masih boleh. Ya, kalau memang pakai minyak angin. Kalau dia ada wanginya kulit jeruk, aloe vera, lidah buaya dan lain-lain ini, semua wangi-wangian cuma sekalian. Terlarang ketika berihram. Lepas tahallul, selesai tahallul, mandi lagi pakai sabun silahkan. Ya, jadi jangan salah paham. Berarti selama umroh nggak boleh mandi pakai sabun, Bang Kevin? Boleh. Yang nggak boleh kapan Pak? Ketika berihram. Dari mulai niat sampai tahallul. Bang Kevin, saya kan berangkat udah mandi ihram. Masih boleh nggak pakai minyak wangi? Boleh nggak Bu kira-kira Bu? Senyap, nggak ada jawaban. Boleh, yang nggak boleh setelah jatuh niat. Ya, udah mandi ihram tadi pagi, sampai sini pakai parfum. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kapan? Setelah jatuh niat. Ini nggak boleh. Biar jelas ya. Ya, karena Pak Volunteer tanya, Pak Haji masih boleh nggak? Pak Haji masih boleh nggak? Kesannya saya nggak ngajarin nanti gitu ya. Nanti nggak turun gajinya nih. Jadi sekalian, ini memakai wangi-wangian. Nggak boleh ketika sudah berniat. Sunnah sebelum berniat. Difahami. Yang berikutnya, maaf Bu, tanya terakhir termasuk sikat gigi. Pakai odol nggak boleh ya. Hindari dulu sampai dengan tahallul. Yang kelima, hubungan jima biologis suami istri terlarang dari mulai niat sampai tahallul. Lepas tahallul boleh, silakan halal berpahala insyaallah ya. Ini yang nomor 5. Yang keenam, bertengkar atau berdebat. Ini mas sekalian ya, ini nggak boleh. Kadang-kadang nih mas sekalian, cuman karena perkara beda ustadz, beda pengajian, udah debatnya udah kayak debat capres, kencong-kencongan, kata-kataan, nggak boleh mas sekalian. Ya, jadi hindari perdebatan dan hindari pertengkaran. Bapak ibu sekalian, kalau nanti di sana ada sesuatu hal yang kira-kira nggak srek, bapak ibu kok rasanya begini, kok makanannya nggak cocok, kok kamarnya nggak cocok. Kok begini, kok begitu. Pertama, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ya, biar tahu ya. Yang kedua, apalagi pasang status. Udah sampai sini, malah begini. Nggak berubah apa-apa. Kamar saya bocor, kok malah bocor sih? Wah, malah bocor nih, dasar nih travel begini-begini. Nggak merubah apa-apa. Lapor ke Amir Safar. Pak Haji, mohon maaf kamarnya ada yang bocor. Dibenerin. Berubah keadaan ya mas kalian. Yang berikutnya mas sekalian, untuk menghindari ini, kalau kapan ada briefing, ya ikut. Ada pertemuan, ikut. Itu ada informasi kegiatan besok hari, nanti sore, ada informasi. Berburu hewan, tentu kita juga nggak berburu hewan ya, tapi ini larangan hukum syar'i ya. Berikutnya, menjaga aurat. Nah ini penting, ini mas sekalian. Yang laki-laki jaga auratnya. Mana batasan aurat laki-laki mas kalian? Dari mulai pusar sampai lutut. Ya sampai lutut. Tempurung lutut ini tempurung lutut nih tutup semua sampai bawahnya. Ini mas kalian, ya. Perempuan semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini makna daripada kedua telapak tangan. Oke? Ya. Jadi pakai. Ibu-ibu ingat, selalu pakai kaos kaki, selalu pakai handshock. Handshock dipakai di sini, kaos kaki dipakai di kaki, jangan terbalik. Nanti dipakai kaos kaki di sini pakai handshock, enggak ya? Handshock dipakai di tangan, kaos kaki di kaki, ya. Bang Kevin kita kayak nggak ngerti banget apa? Jangan kira Bu, kadang-kadang ada orang yang kayak gitu juga loh, gitu. Bahkan ada orang yang nggak pernah naik lift. Ada aja mas sekalian, orang daerah nggak pernah naik lift, dia nggak pernah bisa masuk lift, nggak pernah mau. Kenapa? Kayak masuk lemari es katanya. Subhanallah ya. Jadi mas kalian juga poinnya adalah nanti di sana saling bantu.
Ya, yang muda bantu yang tua sayang sama yang muda dan lain-lainnya mas sekalian ya. Jadi menjaga aurat juga larangan dari ihram. Berikutnya. Oh iya, masya Allah. Supervisor ngingetin. Jemaah sekalian, yang perempuan juga sama yang perempuan, ya nggak boleh juga nanti pas sampai di kamar gerah, AC belum dingin, buka kerudungnya. Udah ihram. Udah niat, labbaik Allahumma umratan, dijaga nggak boleh. Kalau mau buka kerudung, mau gulung tangan, mau wudu, nanti mas kalian itu nanti di kamar mandi. Di kamar mandi. Termasuk nanti Bapak Ibu ketika nanti tawaf, kan harus punya wudu. Tawaf harus punya wudu. Ibu-ibu ada yang batal wudunya. Ibu-ibu terlarang untuk gulung tangan. Buka tuh handshocknya. Dibuka kerudungnya nggak boleh. Nanti insya Allah pada saat manasik praktek, sama-sama kita belajar bagaimana cara cara wudu tanpa lepas hijab, tanpa gulung tangan. Insya Allah ya. Nanti pas manasik praktek jemaah sekalian.